Let's be healthy together bersama Kawan Sehat, channel podcast persembahan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Bersama saya Linda, di mana kita akan ngobrol bareng dengan dokter spesialis mikrobiologi klinik Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Bersama kita hadir yaitu ada Dr. Erwin Indra Kusuma, SPMK. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gini dok, kita nanti akan membahas terkait seputar kebutuhan swab nih dok. Yeah. Kebutuhan swab di era new normal saat ini. Nah mungkin kawan sehat di sini juga ada mungkin yang belum familiar atau kurang begitu memahami terkait dengan swab. Bisa dijelaskan nggak dok terkait dengan swab itu apa? Ya baik. Jadi sebetulnya mengenai swab ini sudah banyak orang paham dengan istilahnya ya, swab ini sebetulnya. Cuma mungkin dalam konteks yang lebih detail itu mungkin belum banyak orang yang paham apa manfaat dan bagaimana itu kita pergunakan ya, karena memang banyak orang berpikiran bahwa rata-rata di swab adalah sebagai suatu kewajiban untuk perjalanan, untuk keperluan yang lain-lain ya. Tapi sebetulnya ada cukup banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari swab. Jadi swab itu artinya kalau dalam bahasa Inggris sebetulnya menghapus atau memulas. Memulas dengan alat yang kita sediakan, yaitu sebuah nasopharyngeal swab ataupun oropharyngeal swab, yang itu untuk pulas hidung dan pulas tenggorok. Ya, jadi nanti yang kita ambil adalah epitel maupun mikroorganisme yang ada di hidung ataupun di tenggorokan. Nanti akan terbawa dalam alat swab tersebut. Nah, nanti kita masukkan ke dalam media cair transport untuk virus dalam hal ini. Karena swab sendiri sebetulnya tidak hanya dipakai untuk virus, tapi untuk deteksi hal yang lain pun bisa ya, mikroorganisme yang lainnya. Tapi dalam konteks kita pandemi ini adalah untuk COVID-19, maka kita periksa untuk COVID-19. Jadi gambarannya kurang lebih itu sih tentang swab sendiri ya. Tapi kalau di kami di mikrobiologi klinik cukup banyak penggunaan swab ini, termasuk juga mungkin tekniknya juga bermacam-macam, yang itu bisa kita pergunakan untuk beberapa virus juga selain SARS-CoV-2, influenza juga bisa, respiratory panel itu juga bisa kita periksa, tergantung kita mau pakai deteksinya apa. Ya. Karena kan mungkin familiar saat ini mungkin karena kita terkaitan dengan pandemi COVID ya dok ya, pandemi COVID, jadi orang mengenalnya bahwa swab itu merupakan salah satu atau memang satu-satunya dok untuk standar diagnostik COVID. Ini salah satu. Ya, karena sebetulnya selain dengan swab, itu kita juga bisa menggunakan sputum, sputum langsung, bisa juga sputum induksi kalau kita dirawat, katakanlah pasiennya adalah pneumonia, infeksi dari saluran nafasnya yang bawah, tentu lebih representatif kalau sampelnya juga dari bawah. Sementara kalau swab itu hanya mengambil sampel yang dari hidung atau saluran nafas atas. Kalau untuk varian swab itu sendiri dok, kayak pilihan, misalnya contoh macam-macam swab itu, ada orang mengenal kayak antigen, lalu ada PCR, bisa dijelaskan nggak dok perbedaannya itu apa, dan juga efektivitas dari pemeriksaan tersebut? Ya. Jadi untuk swab COVID-19 sendiri, itu bisa kita pergunakan untuk pemeriksaan molekuler, ya itu adalah yang biasa kita kenal PCR, ya, atau polymerase chain reaction. Nah, PCR sendiri itu mendeteksinya adalah RNA dari virusnya. Jadi kalau virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu kan RNA, dia single stranded. Nah, RNA-nya ini yang nanti kita deteksi dengan metode molekuler PCR ini. Adapun teknik PCR itu macam-macam, banyak sekali tekniknya. Tekniknya banyak ya? Ya, tekniknya banyak sekali. Yang mungkin saya sampaikan, yang kita kerjakan saja ya. Jadi di Rumah Sakit Gunung Jati ini kita mengerjakan
Ada dua, yang konvensional namanya RT-PCR, 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 ya, tulisannya ya dok ya? Ya, tulisannya, tapi kita baca RT-PCR. RT-PCR. Kalau mau lengkapnya RT-PCR. RT2-nya itu R kecil, T kecil, R besar, T besar, dan PCR. Itu adalah suatu pemeriksaan molekuler yang real time. Jadi jumlah yang dideteksi itu kita kumulatifkan, kita lihat setiap saat, termasuk grafiknya, sehingga nanti akan kita peroleh nilai city value untuk pengerjaan internal, lalu kita analisis, ada satu cut off atau batas sendiri, batas deteksi namanya, atau cut off value namanya, city value, ya, atau cycle threshold value, yang itu nanti akan menggambarkan dia positif atau negatif. Nah, ini yang disebut sebagai RT-PCR. Sementara yang kedua yang kita kerjakan itu adalah metode PCR, tapi yang cepat atau rapid, ya. Kita menggunakan NIR atau nucleic endonuklease isotermal namanya. Kita dengar isotermal ya, itu kita ya, kenal ya? sebagai isotermal, karena berbeda dengan RT-PCR yang suhunya harus berubah-ubah sehingga memunculkan siklus. Kalau isotermal suhunya cenderung lebih satu suhu, ya, pengerjaannya. Kemudian deteksinya lebih cepat karena hanya mendeteksi satu gen RDRP, jadi sama saja sebetulnya mendeteksinya adalah gen spesifik. Jadi bisa dipergunakan juga sebagai pembanding terhadap RT-PCR. Kalau kita butuh hasil yang cepat, butuh hasil yang cepat, ya, butuh kita pergunakan katakanlah misalnya untuk preoperatif, persiapan operatif, atau kita buru-buru mau penerbangan tapi butuh PCR, itu isotermal pun bisa jadi pilihan ya dok ya? Pilihan ya isotermal. Bisa pilihan. Jadi itu kelebihan dari isotermal PCR. Hanya memang tidak ada nilai CT karena kan tidak punya thermal cycler yang itu untuk memperpanjang rantai deteksi di dalam PCR. Kemudian pada sejumlah cut off yang misalnya katakanlah jumlah virusnya sangat-sangat sedikit karena dia tidak ulangan siklusnya tidak seperti RT-PCR, mungkin dia akan false negatif. Tapi sampai saat ini dari data itu ya 90-95% itu sudah mendekati dengan RT-PCR. Jadi bisa katakanlah kompatibel atau bisa disetarakan. Oke, jadi ibaratnya kalau misalnya memang membutuhkan pembanding tadi ya dok ya, atau membutuhkan hasil yang cepat itu isotermal bisa jadi pilihan ya dok ya. Dan kecepatannya itu kalau positif itu waktunya 3-5 menit itu sebetulnya selesai. Tapi kan kita kadang-kadang butuh waktu dari transportasi, pemeriksaan, ya, pengecekan label, administratif juga sih sebetulnya. Jadi apakah namanya cocok, sesuai. Jadi kita tidak akan langsung kerjakan, tapi memang ada pre-analitik namanya, mencocokkan dulu, ya, double check, baru kita kerjakan sampai ke pelaporan itu ya kurang lebih sekitar 15-30 menit itu bisa, maksimal 1 jam. Yang RT-PCR itu? Kalau RT-PCR karena dia membutuhkan waktu untuk thermal cycler, ya, naik turun suhunya, ya, dari mulai reverse transcript test, inisiasi, denaturasi, elongasi sampai ke terminasi, itu akan butuh waktu yang cukup lama, karena akan diulang lagi siklusnya, itu yang kita kenal sebagai city value atau cycle threshold value. Nah, itu kurang lebih sekitar 6-8 jam kalau tidak ada pengulangan. Kalau ada pengulangan biasanya kita ulang apakah ekstraksinya atau kita kenal sebagai proses pengambilan RNA, atau kita ulang PCR-nya atau deteksi RNA-nya. Jadi kalau tadi yang diulang itu bisa pengambilan RNA, atau kita ulang deteksinya. Kalau untuk swab antigen itu sendiri dok, kan juga kita familiar ya dok ya, mendengar ada namanya antigen, dilihat dari cost juga jauh lebih murah, gitu. Itu melihat itu bisa dijelaskan enggak dok terkait antigen? Ya, jadi terkait antigen itu pada konsepnya, pada prinsipnya adalah mendeteksi struktur dari virus RNA-nya, dari virus COVID-nya. Jadi kalau kita tahu salah satu bagian atau struktur dari virus COVID itu adalah nukleokapsid. Ya, nukleokapsid itu seperti jaketnya punya virus ya. Itu yang dideteksi. Dari luar. Kalau RNA di dalam selnya. Jadi kalau katakanlah ini virus, RNA itu di dalam, kalau ini adalah
selubungnya. Ya, kebanyakan sebagian besar deteksinya adalah nukleokapsid. Nah, ini yang dideteksi, tapi tentu ada keterbatasan karena rata-rata membutuhkan virus utuh, ya. Sementara kita tahu limit deteksinya atau lifespan-nya, masa hidup virus itu kan, terutama yang RNA juga singkat sebetulnya. 7 hari sampai 10 hari maksimal itu dia sudah fragmentasi, sudah mulai pecah-pecah. Maka si nukleokapsid ini yang kalau kita deteksi kadang-kadang tidak ketemu. Tapi kalau RNA dengan PCR rata-rata ketemu. Karena ada di dalam, itu yang paling bagian yang paling dilindungi. Utamanya di situ yang gitu ya. Iya. Nah, makanya memang satu, kalau dari sensitivitas dan spesifisitas tentu akurasi bahasa kitanya ya, akurasi, itu untuk antigen masih di bawah RT-PCR maupun isotermal sebetulnya. Tetapi bisa dipergunakan pada beberapa kondisi. Kalau dari WHO itu yang kita pahami adalah satu, dalam konteks untuk penyelidikan KLB, manakala kita pemeriksaan PCR sulit, ya, susah artinya ditemui, aksesnya lama, hasil juga lama. Jadi boleh antigen untuk bisa menggunakan antigen. Kalau memang untuk diagnostik, selama dia bergejala klinis, rata-rata kalau dari data yang kita dapatkan, termasuk yang disampaikan oleh WHO, itu bisa sampai 90-95% sama seperti RT-PCR. Cuma untuk orang-orang tanpa gejala, itu lebih rendah akurasinya, 40-60%. Artinya memang masih ada kekurangan di situ, ya. Maka memang harus bijaksana dalam menggunakan antigen. Jangan sampai antigen negatif, protokol lupa. Nah, ini yang berarti tetap ya protokol kesehatan, walaupun kita juga sudah rutin swab gitu, tetap protokol kesehatan harus kita patuhi ya Dok ya. Selanjutnya Dok nih, kita melihat dari 1,5 tahun nih, kita lebih 1,5 tahun lebih kita berada dalam pandemi COVID-19. Kita juga melihat seperti ada namanya istilah era new normal Dok. Nah, keterkaitan dengan swab itu sendiri, bahwa kita kan melihat seperti ada gaya hidup baru ya Dok ya, di yang sifatnya adaptif, beradaptasi dengan keadaan new normal saat ini. Apalagi sekarang juga sudah banyak yang beraktivitas, bekerja di luar, termasuk juga anak-anak sekolah Dok sekarang sudah tatap muka ya. Pandangan dokter Dok sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik terkait dengan swab sebagai upaya preventif bagi kita masyarakat Dok, itu bagaimana Dok? Baik, jadi sekarang dalam era new normal, kita transisi dari suatu pandemik ke endemik, maka ada beberapa mungkin regulasi yang akan terus kita bawa ya dalam tata kehidupan yang baru ini. Salah satu yang mungkin transisi adalah sebetulnya yang paling penting bagaimana kita bisa mengetahui atau mendeteksi dini dan melakukan screening dini pada apapun kegiatannya. Ya, itu konsepnya itu. Jadi jangan sampai yang kemarin kita lockdown itu adalah bahasa lain untuk isolasi sebetulnya. Isolasi. Artinya kita sulit untuk beraktivitas, kontak dengan yang lain gitu. Tapi saat kita sudah mulai pelonggaran ke tata kehidupan yang baru, ini deteksi dan screening ini tidak dilupakan. Saat kita akan beraktivitas, kita juga tetap memperbanyak screening. Dan testing namanya. Ya, dengan cara swab tadi ya Dok ya. Nah, ini kita kerjakan dengan cara swab, baik itu untuk screening maupun testing diagnostik. Jadi kalau screening itu tidak sakit, tapi kita butuh untuk menilai sementara. Meskipun akurasinya 40-60 itu lumayan bisa dipergunakan. Kalau ada yang terjaring, itu bisa kita tindak lanjuti. Tapi di luar yang 40-60%, jangan lupakan yang lainnya. Makanya strateginya tidak hanya masalah swab ini, ya. Kita bisa kerjakan yang lainnya, protokol kesehatan, dekontaminasi lingkungan, ventilasi. Nah, ini yang juga penting. Ya Dok ya, tetap harus kita laksanakan. Seperti misalnya gaya hidup baru, bahwa kita harus rutin berjemur, tadi olahraga, masker, ya Dok ya, masker juga. Jadi memang swab itu sendiri merupakan salah satu bagian ya Dok ya, salah satu bagian dari
gaya hidup baru di era new normal ini ya, Dok. Betul. Dan kalau saya lihat sih sebetulnya ini merupakan transisi ya. Transisi supaya kita bisa mendeteksi lebih cepat lalu menekan angkanya. Jadi jangan langsung meledak. Itu kalau tidak kita cepat deteksi itu sulit. Sementara masyarakat kita dengan jumlah populasi yang cukup banyak itu kan kalau ngumpul dalam satu waktu bersamaan, kita rata-rata jumlahnya banyak orangnya dan kadang-kadang sulit dikendalikan. Maka salah satu strateginya adalah untuk mengerjakan testing secara teratur dalam setiap pertemuan yang itu melibatkan jumlah yang cukup besar. Itu. Ya apalagi ya, Dok, ya kalau kita lihat di sini ibaratnya kemarin yang pada saat kita lonjakan naik itu klaster keluarga malah ya, Dok, yang menjadi penyumbang salah satu terbesar ya, Dok, ya. Oke, berarti kawan sehat di sini memang perlu aware lagi ya, Dok, ya. Perlu aware lagi selain swab itu merupakan juga seperti upaya screening kita awal ya, Dok, ya, tapi juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan tidak seperti ya protokol kesehatannya tidak dijaga, tetap ketemu tanpa masker dan lain-lain. Ya itu tetap harus diperhatikan ya, Dok, ya. Betul. Nah, lanjut nih, Dok, kalau misalnya di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati kita pengen misalnya saya di Rumah Sakit Gunung Jati apakah sudah ada, Dok, layanan swab itu sendiri, Dok, untuk mandiri ya, Dok. Misalnya saya butuh nih, Dok, misalnya untuk buru-buru ibaratnya saya mau kebetulan saya vaksinnya masih baru vaksin 1 misalnya. Saya perlu swab itu. Itu gimana, Dok? Akses untuk ke Gunung Jati. Oke. Jadi kalau di Gunung Jati sebetulnya kalau pemeriksaan molekuler kita sudah kerjakan dari tahun 2020 ya. Dari tahun 2020 bulan Mei Juni itu kita sudah mengerjakan. Tapi sekarang kita buka akses untuk membantu masyarakat lebih cepat dan lebih mudah. Pada prinsipnya seperti itu. Itu kita buka untuk hotline. Untuk pelayanan drive-thru maupun walk-in. Jadi masyarakat bisa janjian dulu ke hotline, saya sempatnya kapan, mau diperiksanya kapan. Berarti nanti bisa by appointment ya, Dok, ya? Boleh by appointment, boleh. Kemudian kalau memang kita kebetulan pas mampir atau nyimpang, katakanlah nemenin saudara sakit, ternyata butuh antigen, butuh pemeriksaan PCR, itu langsung datang ke tempat pemeriksaan bisa. Kita sediakan di klinik Pakuwati, One Day Care ya. Di One Day Care ya, itu bisa walk in. Nanti kita bantu di situ dari mulai registrasi. Ya, hanya di satu tempat saja di situ, tidak akan kemana-mana. Nanti kita bantu untuk pengisian formulir pendaftaran, registrasinya, pembayarannya, sampai hasil keluar itu diurus di situ juga. Kalau memang mengalami kesulitan, tinggal telepon ke hotline aja, mau tanya ya. Berarti semua serba-serbi terkait dengan pemeriksaan swab bisa menghubungi hotline nomor tersebut ya, Dok, ya. Nah, kalau misalnya ya, Dok, ya, kalau berarti hasilnya sudah bisa berbentuk apa tuh, Dok? Ya, hasilnya minimal bentuk PDF sudah kita kirim. Ya, kalau memang dibutuhkan print out, kita print out kan. Siap. Jadi yang penting mempunyai email atau nomor yang bisa dihubungi, terutama yang mempunyai WhatsApp. Nomor WhatsApp ya? Ya, nomor WhatsApp itu nanti kita kirimkan. Jadi kalau memang dibutuhkan itu akan kita kirimkan, lalu otomatis sudah integrasi dengan New All Record dan Peduli Lindungi. Berarti jadi sudah Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Sudah terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Betul. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah kenal terlebih dahulu link atau barcode scannernya, karena kita sediakan juga barcode scanner, Bapak Ibu bisa isi dulu, dilengkapi, tinggal datang swab, ya, nanti hasil kita kirimkan. Itu yang namanya drive-thru. Jadi bisa ngisi sendiri, daftar, ya, tinggal swab saja, lalu pulang. Nanti kita kirimkan hasil PDF maupun print out-nya sesuai dengan permintaan. Ya, jadi kita kita berikan pelayanan semaksimal mungkin. Kemudian untuk waktu juga sebetulnya sekarang kita sudah mulai lebih fleksibel ya. Jadi bisa 24 jam. 24 jam, 24 jam. Untuk drive-thru untuk saat ini bisa jam kerja bisa di klinik Pakuwati atau ODC. Berarti di jam kerja sampai, ada di ODC ya, ODC, di klinik pukul 8 sampai 15.00. Kalau di luar jam kerja, boleh pilihannya antara di IGD atau ke laboratorium.
Nanti kontak saja. Oh, saya nggak mau turun, misalnya mau ke di mobil saja, silakan kontak. Nanti jam berapa akan datang, karena di situ juga ada isian jam berapa kira-kira akan di swab, nanti kita siapkan. Oh, baik. Karena seperti kemarin itu juga ada yang permintaannya jam 10 malam ya, karena buru-buru untuk penerbangan atau untuk perjalanan besok itu jam 10 malam semalam, itu ada yang kita swab di IGD. Jadi lebih fleksibel ya waktunya. Jadi Bapak Ibu kalau memang mengalami kendala, katakanlah kok tiba-tiba malam gitu di luar jam kerja, kan kadang-kadang bingung saya ya, nyarinya cari mana yang buka gitu ya. Laboratorium tutup, kontak saja ke hotline, nanti kita siapkan timnya. Karena kita buka 7x24 jam sejak tahun 2020 sebetulnya. Oh, sebenarnya. Baik, Dok. Iya. Berarti buat kawan sehat yang membutuhkan layanan swab, ya Dok ya, baik itu drive-thru maupun walk-in, dan juga bisa by request ya Dok ya, by request. Bisa langsung menghubungi hotline mikrobiologi klinik di nomor telepon 0821111034 003. Jadi bisa mengakses melalui WhatsApp ya Dok ya, melalui WhatsApp, mulai dari appointment-nya, registrasi dan lain-lainnya itu bisa. Selain scan barcode ya tadi ya Dok ya, selain scan barcode. Siap. Makasih banyak Dokter informasi terkait dengan kebutuhan swab di era new normal. Ya, terima kasih atas informasinya Dok. Mudah-mudahan sehat selalu ya Dok ya. Ya, terima kasih bagi kawan sehat dan juga bagi kawan sehat di sini yang membutuhkan update informasi dapat mengakses follow akun Instagram kami di @rsd_gunungjati. Serta subscribe channel YouTube kami di RSD Gunung Jati Cirebon. Aman berobat di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati karena kita telah melaksanakan protokol 5M. Kita juga telah melakukan screening ketat pengunjung, pembatasan pengunjung, pemisahan pelayanan zona COVID dan non-COVID, serta kita semua telah melaksanakan vaksinasi pegawai. Kawan sehat, sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Linda, mohon pamit. Let's be healthy together. Salam sehat dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon.